Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai pada sesi yang ke-6. Kita akan bahas tentang tema etika dan literasi media. Sebenarnya tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini terasa penting karena kita sekarang hidup di era banjir informasi. Setiap hari kita scroll Instagram, TikTok, YouTube, bahkan WA. Tapi pertanyaannya, apakah semua informasi itu benar? Apakah kita sudah cukup bijak dalam menggunakannya? Nah, disinilah pentingnya etika dan literasi media. Kalau dianalogikan, media itu seperti makanan. Setiap hari kita konsumsi informasi seperti kita makan. Tapi kalau kita makan sembarangan, kesehatan kita bisa terganggu. Sama juga dengan media. Kalau kita asal konsumsi informasi tanpa berpikir kritis, bisa-bisa kita termakan hoax atau ikut menyebarkan informasi yang salah. Jadi di materi ini kita belajar bukan hanya sebagai pengguna media, tapi sebagai pengguna yang bertanggung jawab dan kritis. Di slide ini kita dikenalkan dua konsep penting, etika media dan literasi media. Etika media itu lebih ke aturan atau nilai apa yang boleh dan tidak boleh dalam menyampaikan informasi. Misalnya harus jujur, tidak menyebarkan hoax, menghargai privasi orang, dan menyajikan informasi yang akurat. Sementara literasi media itu adalah kemampuan kita sebagai pengguna untuk memahami media, bagaimana media bekerja, bagaimana informasi dipilih, dan bagaimana kita menyikapinya. Kalau dianalogikan, etika media itu seperti aturan main dalam berkendara, sedangkan literasi media itu seperti kemampuan kita menyetir. Percuma kita bisa menyetir tapi tidak tahu aturan. Bisa bahaya. Sebaliknya, tahu aturan tapi tidak bisa menyetir juga tidak berguna. Jadi, dua hal ini harus berjalan bersama. Media harus beretika dan kita sebagai audiens juga harus melek media. Nah, di sini kita diajak memahami bahwa media itu bukan sekedar alat hiburan, tapi juga institusi sosial dan ruang publik. Artinya, media punya peran besar dalam kehidupan masyarakat. Media harus bekerja secara bebas dan independen, tapi juga harus akurat dalam menyampaikan kebenaran. Bayangkan media itu seperti alun-alun kota. Semua orang datang ke sana untuk mendapatkan informasi, berdiskusi, dan melihat apa yang sedang terjadi. Kalau alun-alunnya bersih dan tertata, masyarakat akan merasa nyaman. Tapi kalau penuh informasi palsu atau tidak jelas, masyarakat bisa bingung, bahkan tersesat. Jadi, media punya tanggung jawab besar. Bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga menjaga kualitas informasi tersebut agar bermanfaat bagi publik. Di slide ini kita masuk lebih dalam ke tanggung jawab media. Media itu tidak boleh sembarangan, karena punya pengaruh besar. Ada beberapa hal penting seperti harus menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, dan berkualitas. Media juga harus bisa mengontrol dirinya sendiri melalui kode etik. Tapi dalam kondisi tertentu, pemerintah juga bisa ikut campur untuk melindungi masyarakat. Kalau dianalogikan, media itu seperti guru di kelas. Guru punya kebebasan mengajar, tapi tetap harus bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan ke murid. Tidak boleh asal ngomong, harus berdasarkan fakta dan tujuan yang baik. Jadi, kebebasan media itu bukan berarti bebas tanpa batas, tapi tetap ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Di bagian ini kita masuk ke konsep dasar etika itu sendiri. Ada 3 konsep dasar etika. Secara etimologi, what a good person, what a good character. Ketiganya ini akan saya jelaskan secara ringkas karena ini saling berkaitan satu sama lain. Ethos berkaitan dengan karakter dan moral seseorang. Jadi bukan hanya soal aturan, tapi juga soal jadi orang yang baik dan berintegritas. Dalam konteks media, ini berarti jurnalis atau pembuat konten harus punya karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Jika dianalogikan, etika itu seperti kompas. Kompas membantu kita menentukan arah yang benar. Dalam dunia media, etika membantu kita menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau tidak. Jadi intinya, etika bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi juga tentang siapa kita sebagai individu.
apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Di bagian ini kita belajar bahwa etika itu punya 3 dimensi penting. Pertama, integritas individu, yaitu karakter orang yang membuat atau menyampaikan pesan. Kedua, cara penyajian, yaitu bagaimana informasi itu disampaikan. Apakah jujur, jelas, atau justru menyesatkan. Ketiga, motif pesan, yaitu tujuan dibalik pesan tersebut. Apakah untuk kebaikan atau justru untuk kepentingan tertentu. Kalau kita buat analogi, ini seperti memasak. Integritas itu seperti kualitas kokinya. Cara penyajian itu seperti cara memasaknya, dan motif itu seperti tujuan memasak. Apakah untuk memberi makan orang dengan baik, atau hanya sekedar terlihat menarik tapi tidak sehat? Jadi, dalam media tidak cukup hanya melihat isi pesan, tapi kita juga perlu melihat siapa yang membuatnya, bagaimana cara penyampaiannya, dan apa tujuan dibaliknya. Disinilah pentingnya kita sebagai pengguna media untuk selalu berpikir kritis. Di slide ini kita mulai masuk ke cara berpikir tentang etika dari berbagai sudut pandang. Jadi, etika itu tidak hanya satu cara melihatnya, tapi ada beberapa pendekatan. Yang pertama, teleologi, yang melihat dari hasil. Kalau dampaknya baik, berarti itu etis. Kedua, deontologi, yang fokus pada aturan. Kalau sesuai kewajiban, berarti itu benar, terlepas dari hasilnya. Ketiga, ada dialogis, yang melihat dari bagaimana orang lain menilai tindakan kita. Dan keempat, virtue ethics, yang menekankan karakter. Apakah kita jujur, berintegritas, dan punya niat baik? Kalau dianalogikan, ini seperti kita mengambil keputusan dalam hidup. Misalnya gini, kita mau membagikan sebuah berita, ada yang berpikir, yang penting dampaknya baik, itu yang dinamakan teleologi. Ada yang bilang, yang penting sesuai aturan, itu yang dinamakan deontologi. Ada juga yang mempertimbangkan, orang lain bakal menilai gimana ya? Nah, itu yang dinamakan dialogis. Dan ada juga yang berpikir, ini sesuai nggak dengan nilai kejujuran saya? Nah, itulah yang dinamakan dengan virtue. Jadi dalam dunia media, keputusan etis itu tidak selalu hitam putih. Kita selalu berada di situasi abu-abu. Dan disinilah pentingnya kita punya cara berpikir yang matang sebelum membuat atau menyebarkan informasi. Di slide ini kita belajar bahwa dalam menghadapi dilema etika, kita sebenarnya punya beberapa prinsip yang bisa jadi pegangan dalam mengambil keputusan. Karena dalam dunia nyata, keputusan itu sering tidak mudah. Tidak selalu ada jawaban yang benar atau salah yang jelas. Misalnya prinsip self-determinism, yang mengajak kita untuk memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Lalu ada categorical imperatif, yang intinya kalau suatu tindakan itu benar, maka harus bisa berlaku untuk semua orang, tidak pilih-pilih. Ada juga golden mean, yaitu mencari jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kemudian utility, yang melihat dari manfaat. Semakin besar manfaatnya bagi banyak orang, semakin dianggap etis. Dan terakhir ada veil of ignorance, yaitu kita mengambil keputusan seolah-olah kita tidak tahu posisi kita, supaya lebih adil dan tidak bias. Jika dianalogikan, ini seperti kita sedang jadi wasit dalam pertandingan. Kita harus adil, tidak boleh memihak, harus mempertimbangkan dampak, dan juga harus berpikir kalau kita ada di posisi semua pihak. Jadi dalam konteks media, ketika kita ingin membagikan suatu konten, kita bisa bertanya ke diri sendiri, kalau saya jadi orang yang terkena dampaknya, apakah saya akan merasa ini adil? Nah, disitulah kita mulai berpikir secara etis, bukan sekedar ikut-ikutan. Baik teman-teman, di slide ini kita masuk ke inti penting, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi media. Banyak orang mengira literasi media itu cuma soal bisa menggunakan media atau sekedar bisa buka Instagram, TikTok, atau baca berita online. Padahal jauh lebih dalam dari itu.
Literasi media itu adalah kemampuan komprehensif, artinya kita tidak hanya menerima informasi, tapi juga bisa mengakses, menganalisis, mengevaluasi, bahkan memproduksi isi media. Artinya kita bukan hanya penonton, tapi juga bisa jadi penilai bahkan pembuat. Misalnya, ketika kita melihat sebuah berita viral, kita tidak langsung percaya, tapi kita cek dulu. Ini sumbernya dari mana? Ini fakta atau opini? Atau ini ada kepentingan tertentu atau tidak ya? Lalu ada juga yang disebut perspektif aktif. Ini penting sekali. Artinya kita tidak hanya terkena media, tapi kita juga punya kendali untuk menafsirkan dan bahkan melawan makna yang ada di dalam media. Misalnya, ketika ada konten yang bias atau tidak adil, kita bisa menyadarinya dan tidak langsung ikut terbawa. Yang ketiga adalah pemahaman kritis. Ini berarti kita memahami bahwa media itu tidak netral. Ada proses seleksi, framing, dan cara penyajian tertentu. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya sudah dipilihkan dan dibentuk oleh media. Jika dianalogikan, literasi media itu seperti kita menjadi detektif. Informasi yang kita lihat itu seperti petunjuk kasus. Kita tidak langsung percaya begitu saja, tapi kita analisis, kita bandingkan, dan kita cari tahu mana yang benar. Atau ada analogi lain, kita ini seperti penyaring air. Air itu adalah informasi. Kalau tidak disaring, bisa kotor dan berbahaya. Tapi kalau kita punya literasi media yang baik, kita bisa menyaring mana yang layak dikonsumsi dan mana yang harus dibuang. Jadi intinya literasi media itu bukan sekedar kemampuan teknis menggunakan media, tapi lebih ke cara berpikir kritis dalam menghadapi media. Dan di era sekarang, ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kebutuhan dasar supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tertipu, dan bisa jadi pengguna media yang cerdas. Oke teman-teman, setelah kita paham apa itu literasi media, sekarang kita masuk ke 4 isu penting di dalamnya. Ini sebenarnya adalah cara kita melihat dan menyikapi media secara lebih lengkap, tidak hanya dari satu sisi saja. Pertama ada perlindungan. Ini fokus pada bagaimana kita melindungi diri dari dampak negatif media, seperti hoax, konten negatif, atau informasi yang menyesatkan. Di era sekarang, ini penting sekali karena informasi datang tanpa filter. Kalau dianalogikan, ini seperti kita pakai helm saat naik motor. Bukan berarti kita takut, tapi kita sadar ada resiko dan kita harus melindungi diri. Kedua adalah pemberdayaan. Artinya, kita tidak hanya menghindari dampak negatif, tapi juga belajar memanfaatkan media secara positif. Misalnya, menggunakan media untuk belajar, membangun personal branding, atau menyebarkan informasi yang bermanfaat. Analogi sederhananya, media itu seperti pisau. Bisa berbahaya kalau salah pakai, tapi sangat berguna kalau digunakan dengan benar. Yang ketiga adalah studi media. Ini lebih dalam lagi. Kita tidak hanya jadi pengguna, tapi juga memahami bagaimana media itu bekerja. Dari mana informasi berasal, bagaimana diproduksi, bagaimana dipilih, dan bagaimana disajikan. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhirnya, tapi juga proses di baliknya. Ibaratnya seperti kita tidak hanya makan makanan, tapi juga tahu bagaimana makanan itu dimasak. Yang keempat adalah aksi. Nah, ini yang paling penting. Literasi media tidak berhenti di pemahaman, tapi harus ada tindakan. Kita mulai bersikap kritis, tidak mudah percaya, tidak asal share, dan berani meluruskan informasi yang salah. Jadi kita benar-benar punya kontrol terhadap media, bukan dikontrol oleh media. Kalau dirangkum, keempat isu ini seperti satu paket lengkap. Kita melindungi diri, memberdayakan diri, memahami media, dan akhirnya bertindak dengan bijak. Jadi, literasi media itu bukan sekedar kemampuan membaca atau memahami, tapi sebuah proses aktif, kita berpikir, menilai, dan bertindak. Dan di era digital sekarang, ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kebutuhan supaya kita tidak tersesat di tengah banjir informasi.
Di bagian akhir ini, saya ingin kita tidak hanya menutup materi, tapi benar-benar merenung sejenak. Karena semua yang kita bahas tentang etika dan literasi media ini pada akhirnya bukan soal teori, tapi soal cara kita hidup di tengah arus informasi. Coba kita jujur pada diri sendiri. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi dari TikTok, Instagram, WA, dan berita online. Tapi pertanyaannya bukan lagi berapa banyak informasi yang kita dapat, melainkan seberapa bijak kita menyikapinya. Apakah kita langsung percaya? Atau apakah kita ikut menyebarkan tanpa berpikir? Coba kita berhenti sejenak, menganalisis dan mempertimbangkan dampaknya. Kalau dianalogikan, kita ini bukan lagi sekedar penonton, tapi sudah menjadi penjaga pintu informasi. Setiap informasi yang masuk ke kita dan setiap informasi yang keluar dari kita itu punya konsekuensi. Apa yang kita share bisa membangun, tapi juga bisa merusak. Apa yang kita tulis bisa memberi manfaat, tapi juga bisa melukai orang lain. Dan disinilah etika dan literasi media bertemu. Literasi membuat kita paham, tapi etika membuat kita bertanggung jawab. Tanpa literasi, kita mudah tertipu. Tanpa etika, kita bisa jadi sumber masalah bagi orang lain. Pertanyaan-pertanyaan di slide ini sebenarnya bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk terus kita bawa. Apakah saya sudah cukup bertanggung jawab dalam menggunakan media? Apakah saya hanya menjadi konsumen atau juga menjadi kontributor yang positif? Dan apakah kehadiran saya di media membuat ekosistem ini lebih baik atau justru sebaliknya? Karena pada akhirnya kualitas media hari ini bukan hanya ditentukan oleh perusahaan besar, tapi oleh kita semua sebagai pengguna. Kalau kita ingin media yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab, maka perubahan itu tidak dimulai dari luar, tapi dari cara berpikir, memilih, dan bertindak setiap hari di media. Di era digital ini, kita tidak hanya mengonsumsi media, kita adalah media itu sendiri. Jadi pertanyaannya, kita ingin dikenal sebagai penyebar kebenaran atau penyebar kebisingan? Terima kasih. Wassalamualaikum.